Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, seluruh jemaat GPDI El Shaddai yang saya kasihi. Kita bersyukur saat ini, mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang singkat ini. Kita sampai kepada Daniel pasal 7 sampai 9. Saya akan membacakan Daniel pasal 9 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Kita melihat dalam pasal 9 ini, perikop ini dikatakan doa Daniel. Saya beri tema bahwa doa itu sebagai nafas hidup manusia. Doa sebagai nafas hidup. Sebagaimana kalau kita sakit pernafasan kita, maka kita tidak akan bisa menghirup udara yang segar. Biasanya orang yang sakit pernafasan dibantu dengan oksigen. Dan kita tahu bahwa pernafasan itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesus pada waktu masih ada di atas muka bumi, Dia sebagai Allah yang menjadi teladan buat kita. Dia berdoa pada waktu pagi-pagi sekali sebelum orang-orang bangun. Dan pada siang hari dia berdoa, pada malam hari sementara orang-orang sudah tidur, dia berdoa kepada Allah Bapa yang ada di sorga. Dia adalah contoh buat kita semuanya, orang-orang yang percaya. Di dalam kitab Daniel ini dikatakan doa sebagai nafas, dan murid-murid pada waktu itu melihat apa yang dilakukan Yesus di atas muka bumi itu selalu berhasil. Karena Yesus hidup di dalam doa. Sebab itu di dalam Injil Lukas 11 ayat 1 dikatakan murid-murid datang kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, Tuhan ajarlah kami berdoa. Karena doa itu penting. Sebab itu dia berkata, ajarlah kami berdoa. Atas semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini, seringkali kita datang mengadu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Dan untuk baik sebagai permohonan doa, pengampunan, atau sebagai pengucapan terima kasih kita datang kepada Tuhan memohon pertolongan atas masalah yang kita hadapi. Karena itu doa disebut sebagai nafas hidup manusia. Kalau nafas hidup ini tidak sehat, paru-paru kita tidak sehat, kita tidak akan bisa berjalan jauh, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sebab itu sebagai orang-orang percaya, kalau hidup doa kita sudah tidak benar, tidak sehat,
maka kita jadi orang Kristen yang sakit-sakitan, gampang sekali meninggalkan Tuhan, gampang sekali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena doa itu adalah nafas hidup manusia. Namun, pernahkah kita berdoa untuk orang lain, melihat masalah orang lain dan membawanya di dalam doa? Seringkali kita hanya memikirkan diri sendiri, berdoa untuk masalah kita sendiri, dan kita tidak pernah melihat kepedihan orang lain. Nah, dalam pembuangan di Babel, maka yang membuat bangsa Israel merasakan sangat kepedihan karena mereka dijajah. Daniel, dalam hal itu Daniel memanjatkan doa kepada Allah. Dia minta permohonan kepada Allah bukan untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh bangsa Israel. Kita bisa melihat berapa hal yang menarik dari doa Daniel. Ia tidak serta-merta menunjukkan mengajukan permohonan kepada Allah atas doa-doa bangsa Israel. Ia juga tidak berdoa untuk keselamatan dirinya sendiri, melainkan untuk keselamatan bangsa Israel. Dia melihat penderitaan bangsa Israel. Permohonan yang dipanjatkan Daniel juga tidak ditujukan supaya Allah membalas bakti bangsa Israel, atau supaya Allah menunjukkan kemuliaan bangsa Israel, tetapi supaya nama Allah sendiri yang dimuliakan karena keselamatan yang diberikannya kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu dapat memuliakan Allah karena keselamatan yang diberikan kepada bangsa Israel. Belajar dari doa Daniel tersebut, kita patut melihat bagaimana kita berdoa selama ini. Kalau saya melihat doa daripada Daniel, saya masih jauh ke belakang. Terlebih karena doa adalah nafas hidup orang beriman. Nafas hidup kita seperti udara yang digunakan untuk bernafas oleh semua makhluk. Begitu juga doa yang kita panjatkan seharusnya juga berdampak untuk kebaikan orang lain. Dengan demikian nama Allah kiranya dipermuliakan. Jadi doa yang kita panjatkan itu berdampak untuk semua orang, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Saya masih jauh daripada Daniel. Walaupun saya tidak pernah berdoa buat diri sendiri, tetapi saya melihat Daniel itu jauh dari apa yang sudah saya perbuat. Kita tahu bahwa nafas hidup ini kalau sakit, paru-paru kita sakit, kita akan menjadi lemah. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai nafas orang beriman, seharusnya doa dipanjatkan untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kalau kita berdoa, jangan kita hanya mikir diri sendiri, mikir keperluan kita sendiri, tapi juga kita mikir keadaan orang lain yang perlu kita bantu dalam doa. Jadi doa itu sangat penting sebagai nafas hidup kita. Kalau kita berhenti berdoa, berarti kita menjadi orang Kristen yang sakit nafas. Sebab itu mari kita belajar seperti Daniel,
untuk selalu berdoa, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengajar kepada kami untuk selalu berdoa buat orang lain. Tuhan, seringkali kami hanya berdoa untuk diri kami sendiri, tetapi firman-Mu mengajar seperti Daniel, dia mengingat bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan, yang ada di dalam penderitaan, dan dia berdoa mohon ampun segala dosa bangsa Israel. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Kami berdoa terus untuk Ibu Gembala kami Susan Malino. Pakai beliau makin hari makin heran. Beri kekuatan hikmat yang bertambah-tambah, urapan yang baru. Berkati juga call center semuanya yang dengan setia melayani kami. Balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu GPDI El Shaddai. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau sudah dengar jawab doa kami. Terima kasih Ia mendengarkan jiwa jemaat GPDI El Shaddai. Ia menuntun jemaat GPDI El Shaddai di jalan yang benar oleh karena namanya. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.